Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik tentunya kan? Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita hari ini membahas tentang materi fikih yang berjudul Toharoh. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran Toharoh, terlebih dahulu kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memasuki pelajaran kita yaitu Toharoh. Apakah kalian tahu apa sih Toharoh itu? Ada yang tahu? Nah, jadi ibu jelaskan di sini, toharoh artinya membersihkan diri dari hadas dan najis. Kemudian, kalian tahu nggak apa arti hadas, apa arti najis? Nah, jadi arti hadas ialah kondisi tidak suci yang mengenai seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya mereka beribadah. Jadi, seseorang yang ingin beribadah maka mereka harus bersuci terlebih dahulu, baik secara hadas maupun secara najis. Kemudian najis. Apa sih najis itu? Najis adalah kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, air liur anjing, dan lain-lain. Kemudian, macam-macam taharah. Yang pertama, yaitu mandi. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, tayamum. Yang keempat, beristinja. Kemudian, alat-alat bersuci. Yang pertama, dengan air. Yang kedua, dengan kayu. Yang ketiga, dengan batu. Yang keempat, dengan daun. Yang kelima, dengan tisu. Kemudian, macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air keran. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air hujan. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air danau. Yang keenam, air laut. Yang ketujuh, air embun. Kemudian, tata cara bertaharah atau bersuci. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil itu seperti apa Bu contohnya? Jadi, anak-anak, hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang angin. Nah, itu namanya hadas kecil. Dan membersihkan hadas kecil itu dengan cara berwudu atau bertayamum. Kemudian, hadas besar. Bagaimana Bu contohnya hadas besar itu? Jadi anak-anak, hadas besar itu seperti menstruasi atau sering disebut dengan haid. Nah, itu tuh membersihkannya dengan cara mandi. Kemudian buang air besar. Kalau buang air besar, membersihkannya dengan cara istinja. Kemudian tentang cara membersihkannya tadi, ada dengan cara berwudu, ada dengan cara mandi, ada dengan cara bertayamum, ada dengan cara beristinja. Menurut Ibu, kalian sudah paham tentang cara berwudu, tentang cara mandi, kemudian bertayamum. Bertayamum itu seperti berwudu, cuma dengan debu. Kalaunya beristinja itu menyucikan diri sesudah kalian berhadas besar atau berhadas kecil. Contohnya seperti buang air besar atau buang air kecil. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.